Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tetap sehat dan semangat bukan? Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu dalam BDR kita yang ketiga, yaitu kita hanya membahas satu materi, yaitu mengenai isomer. Baiklah, kita mulai saja. Apa yang dimaksud dengan isomer? Ya. Isomer ialah peristiwa suatu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi struktur yang berbeda. Jadi intinya di sini ya, untuk menyatakan pengertian isomer, rumus molekulnya sama, tapi strukturnya yang berbeda. Isomer berasal dari kata Yunani, yaitu iso artinya sama, dan meros ya. Nah, sekarang kita mulai dengan keisomeran pada alkana. Keisomeran pada alkana dan struktur, ya, yaitu cara atom-atom saling berikatan. Ya. Keisomeran dapat terjadi karena perbedaan atau perbedaan posisi cabang-cabangnya. Jadi kita perhatikan contoh soal di sini. Ya. Baik, kita lihat contohnya. Iya, ini dia. Kita lihat dulu contoh slide kita ini, CH3, CH2, CH2, CH3. Yang kita namai menjadi normal butana. Kenapa ada kata? Karena dia adalah rantai lurus. Jadi setiap nanti yang rantai lurus selalu diawali dengan kata normal. Lalu kenapa butana? Ya jelas karena C-nya 4 dan hanya 10. Ternyata dari normal butana ini kita bisa membuat struktur yang berbeda tetapi tetap mengacu kepada rumus molekulnya yang sama, yaitu seperti ini. Ya, rantai induknya jadi 3, sementara yang satu menjadi cabang karbonnya, dan kita namai menjadi 2-metil propana. Nah, kalau kita hitung dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sama saja cabang mendapat nomor 2, sehingga kita namai 2-metil propana. Nah, dari penggambaran ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, persamaannya adalah sama-sama mempunyai rumus molekul C4H10. Perbedaannya berada pada rumus strukturnya. Yang satu rantai lurus, yang satu lagi bercabang. Maka itulah yang disebut dengan isomer, yaitu peristiwa senyawa karbon. Kembali lagi Bu ulang ya, peristiwa senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul yang sama, tapi struktur yang berbeda. Oke, nah dengan demikian, coba kita perhatikan beberapa jumlah atom karbon yang bisa membentuk isomer-isomer. Perhatikan tabel berikut. Jumlah atom C-nya 4. Tadi ternyata hanya mempunyai jumlah isomer 2. Ya. Jadi kembali ke soal yang tadi, hanya mempunyai 2 isomer. Tidak bisa kita bentuk pola yang lain selain dari 2 ini. Maka bisa dibilang bahwa untuk karbon dengan jumlah atom C-nya 4 dengan rumus molekulnya C4H10, jumlah isomernya adalah 2. Untuk atom C5 dengan rumus molekulnya C5H12, jumlah isomernya 3. Begitu seterusnya. Udah sampai kita lihat yang dia jumlah atom C-nya 20 dengan rumus molekul C20, H42 ternyata bisa membentuk rumus struktur yang begitu banyak sampai 366.319. Nah, apa kesimpulan dari tabel ini? Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, maka semakin banyak jumlah isomernya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya. Nah, ini kembali lagi ada contoh isomer pada alkana. Di sini kita ambil untuk yang dia C6. H14 atau kita sebut dengan normal heksana. Yang pertama tentunya kita berpikir untuk membentuk polanya dengan rantai lurus saja. Inilah dia, sehingga kita bilang normal heksana, titik didihnya 60, dan titik leburnya minus 95.
Lalu kita berpikir lagi, bagaimana untuk membuat struktur yang berbeda tapi tetap mengacu kepada C6H14. Oh, ternyata kita bisa bikin bercabang. Maka caranya kurangi dulu rantai induk. Jadikan rantai induknya 5, maka karbon yang ini menjadi cabang. Tempatkan dia di cabang. Nah, ditempatkan dia di cabang, bisa kita bentuk menjadi cabang nomor 2 dan cabang nomor 3. Maka ini namanya menjadi 2-metil pentana, 3-metil pentana dengan titik didih 60 dan titik leburnya di sini minus 154 untuk 2-metil pentana. Yang ini 63 dan minus 118 untuk 3-metil pentana. Kemudian kita berpikir lagi, apakah masih ada bisa kita bentuk pola yang lain dari yang 3 ini? Lalu kita berpikir bahwa bagaimana kalau rantai induknya kita kurangi lagi menjadi 4. Maka 2 lagi menjadi cabang. Kita tempatkan dia di atas dan di bawah. Dan satu lagi kita tempatkan posisinya di bawah. Boleh juga sebenarnya di atas ya. Nah, kalau untuk yang ini berarti namanya menjadi 22 dimetil butana. Kalau yang ini menjadi 23 dimetil butana. Dengan titik didih 50, yang ini titik didihnya 58. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari tabel ini berdasarkan tinjauan kita terhadap titik didih dan titik lebur? Kalau yang ini 69. Lalu kemudian kalau ada yang bercabang, sedikit saja cabangnya menjadi turun. Yang ini juga menjadi turun. Lalu kalau ada cabangnya lebih banyak lagi, menjadi turun lagi. Begitu juga untuk titik leburnya. Maka apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Oke, yang pertama, titik didih dan titik lebur relatif rendah, jelas ya kan? Hanya sekitar 69-an. Berarti rendah lah itu titik didihnya itu kan. Lalu yang kedua, semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, semakin tinggi titik didih dan leburnya. Nah, ya, semakin panjang rantai karbonnya. Bukan semakin banyak cabangnya ya. Jadi kalau semakin panjang rantainya, maka titik didih dan titik leburnya akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon lurus mempunyai titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Iya, jadi perhatikan contoh yang tadi. Ini 69, tinggi dibandingkan dengan 60. Kenapa? Karena ini mempunyai rantai karbon yang panjang. Sementara ini bercabang. Maka rantai karbon yang panjang mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada rantai atom karbon yang bercabang. Nah, kemudian yang keempat, semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Iya, bandingkan antara ya 2,2 dimetil butana dengan 3 metil pentana. Semakin banyak cabangnya, maka titik didih dan titik leburnya akan semakin rendah. Itu mengenai titik didih dan titik lebur apabila terjadi isomer. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Ya, kembali soal yang tadi juga ya. Sebutkanlah isomer dari C6H14 ya. Heksana. Tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan juga, tapi kamu boleh perhatikan bagaimana langkah-langkah untuk membentuk isomernya atau membuat isomernya. Maka pertama, mulailah dengan isomer rantai lurus. Ya, rantai lurus, maka kita perolehlah dia menjadi normal heksana. Kemudian yang kedua, ya, kurangi rantai induknya dengan 1 atom karbon dan jadikan cabang. Tempatkan cabang ini mulai dari atom karbon nomor 2, kemudian ke nomor 3, dan seterusnya hingga semua kemungkinan habis. Jadi untuk C6H14 hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 2 metil pentana dan 3 metil pentana. Kenapa tidak kita tempatkan cabang di nomor 4 ini? Nah, jadi sebagaimana Ananda lihat, cabang metil tidak dapat ditempatkan pada atom karbon nomor 4 karena sama saja dengan penempatan di nomor 2. Perhatikan, inilah nomor 2 dan ini penempatan nomor 4. Kalau kita menamai ini, tentunya ini akan kita mulai penomorannya dari kiri ke kanan, maka cabang mendapat nomor 2.
Kalau seperti ini penggambarannya, maka tetap kita memulai penomoran, usahakan cabang mendapat nomor yang terkecil. Berarti kita akan memulai penomoran dari kanan ke kiri. Maka dari kanan ke kiri, cabang mendapat nomor 2. Jadi sama-sama nomor 2, maka kita sebutlah dia namanya 2-metil pentana. Ya? Lalu langkah ketiga, kurangi lagi rantai induknya. Kini, 2 atom karbon dijadikan cabang, yaitu sebagai dimetil atau etil. Ya. Sebagai contoh, isomer dengan 2 cabang metil ada 2 kemungkinan sebagai berikut. Perhatikan ini. Ya. Kita kurangi rantai induknya menjadi yang tadi 5, kan gitu kan? Menjadi 4. Jadi, selanjutnya kita bikin yang 2 lagi menjadi cabang. Cabang ke atas, cabang ke bawah di nomor yang sama. Maka kita namailah ini menjadi 22 dimetil butana. Lalu kita buat lagi, ya, seperti ini. Cabang mendapat nomor 2 dan nomor 3, maka kita buatlah 23 dimetil butana. Nah, isomer dengan cabang etil untuk C6H14 tidak dimungkinkan. Kenapa? Coba kamu perhatikan. Kita membuat rantai induknya 4, kita berharap ini sebagai etil. Karena kita tahu etil kan C2H5. Tetapi tidak mungkin ini kita buat sebagai rantai induk. Kenapa? Karena masih ada rantai induk yang lebih panjang. Ya ini. Ya. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus memilih rantai induk adalah rantai terpanjang. Jadi ingat dalam aturannya bahwa carilah rantai induk yang memuat rantai atom karbon yang terpanjang. Tidak mesti yang lurus, yang penting terpanjang. Jadi dalam hal ini yang terpanjang adalah 5, bukan 4. Jadi kalau 5 bagaimana penamaannya? Maka kita akan menamai dia menjadi, kita nomori, mau dari bawah ke kanan, maka cabang mendapat, nah inilah cabang darinya, maka cabang mendapat nomor 3. Mau dari sini juga ke bawah, cabang mendapat nomor 3. Jadi kalau mendapat nomor 3, apa kita namai? 3-metil pentana. Dan ini sudah ada pada contoh yang sebelumnya. Gitu. Jadi, untuk C6H14 hanya mempunyai 5 isomer. Tidak ada lagi yang lain. Ya, karena sudah habis tertutup kemungkinan untuk membuat pola yang baru. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi sampai di sini saja dulu materi kita ya, anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan kamu memahami apa yang ibu ajarkan pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, ibu akan tetap memberikan penugasan kepada kamu. Kamu kerjakan dengan tetap semangat dan tetap sehat. Jangan istilahnya patah semangat dengan situasi yang seperti ini. Latihannya juga pengumpulannya seminggu ke depan. Oke, jadi latihannya tetap ibu ambil dari buku paket. Ini dia latihannya. Latihan 1-2, kamu lihat nanti di buku paketmu, halaman 15, nomor 1 sampai dengan 3. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pertemuan daring kita yang ketiga ini. Semoga kita tetap semuanya dalam keadaan sehat. Seandainya kamu tidak mengerti, kita bisa berkomunikasi, boleh melalui GC, boleh juga japri langsung ke WA Ibu. Baiklah, sananda kami semuanya. Sampai di sini, selamat pagi.